pasti perasaan kalian guys ya agak sedikit sakit rasanya ketika mendengar saya mutusin kamu. Guys, thank you yang sudah mengklik video ini. Pastikan kalian sudah mensubscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Satu subscribe dari kalian adalah satu kebaikan sederhana pastinya. Dengan subscribe, kamu bantu channel ini untuk terus semangat upload hampir setiap hari. Langsung saja kita tonton videonya. Let's go! Hai sahabat lovers, kembali lagi bersama saya di Andreas Update Channel. Yang terkece, yang terhis, tergokil, enjoy pastinya bro. Nah, di video kali ini gue akan berbagi sedikit pengalaman saya tentang setelah kalian putus pacaran. Kenapa sih saya pengen buat video seperti ini? Ya karena saya sendiri udah berpengalaman guys ya. Semenjak saya dari sekolah, ya dari sekolah SMP, SMK, dan sekarang udah lulus, itu saya udah mengalami pacaran dan putus. Dan sekarang saya menjadi jomblo. Oh my god, jomblo. Nah, tidak apa-apa bagi kalian yang sudah jomblo. Jangan khawatir, oke? Jangan khawatir. Tenang, masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Jangan kalian bertindak semena-mena, dan jangan kalian kembali ke masa lalu yang sudah kelam. Nah, kali ini, di video kali ini, saya akan memberikan tipsnya setelah kalian putus pacaran. Mungkin ini ya agak sedikit ngarang guys ya, tapi saya sendiri sudah mengalami. Oke, saya akan memberikan dulu yang cerita dulu saya akan cerita dulu sedikit saja. Oke, yang pertama tuh saya setelah semenjak SMK berpacaran, kemudian putus. Nah, itu yang saya lakukan adalah pertama, tergantung orangnya. Kalau misalnya kita diputusin atau kita yang mutusin, itu pasti kalau yang kita mutusin guys ya, mutusin cewek itu agak sedikit enak, tapi ceweknya nanti yang sakit hati. Nah, kalau misalnya kalian diputusin nih sama seorang tersebut, nah pasti kalian juga yang merasakan sakit hati. Jadi seperti itulah. Jadi ada dua konflik yang harus kita bahas di sini guys ya. Oke, pertama saya akan bahas ketika kita mau mutusin seseorang. Ini yang pertama guys ya. Nah, ketika kita mau mutusin seseorang, kita harus tahu dulu konfliknya apa dulu, terlebihnya apa dulu, dan apa alasannya kamu pengen mutusin dia. Mungkin ya sesuai agama kalian mungkin guys ya. Ada juga yang melarang untuk pacaran, dan enggak. Kalau misalnya untuk melarang pacaran, kenapa kalian melakukan pacaran? Lebih baik kalian jangan pacaran. Seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kalian ingin sekali yang namanya mutusin seorang, silakan kalian telaah dulu, telitiin dulu, telusuri dulu apa penyebabnya. Kalau misalkan kalian nggak betah, kalau misalkan kalian ada konflik ceweknya atau laki-lakinya nggak sesuai, atau juga banyak sekali udah berapa tahun dan kemudian kalian nggak suka, ya udahlah, tinggalin aja guys ya. Kemudian kalian diputusin nih, pasti perasaan kalian guys ya agak sedikit sakit rasanya ketika mendengar saya mutusin kamu. Wow, mungkin kita sampai sini saja hubungannya. Kata saya itu agak sedikit sakit ketika kalian, mungkin saya ngobrol kayak gini nggak sakit hati, tapi ketika dia yang ngomong seperti itu, saya mutusin kamu, itu agak sedikit sakit hati. Pasti kamu nanya seperti ini, kenapa kamu mutusin saya? Ya terserah gue dong. Oh iya, nggak tahu, seperti itulah mungkin guys ya. Nah, jadi kita kalau misalnya kita diputusin, tipsnya cuman, nah jadi saya di sini akan ngebahas setelah kita diputusin sama seseorang, nasib kita harus seperti apa. Tonton terus video sampai habis, jangan lupa klik tombol like, share, dan komen, subscribe pastinya guys ya. Langsung saja. Tips yang pertama, oke. Setelah kalian diputusin, pokoknya udah nggak ada ikatan atau hubungan lagi, kalian tinggal hapus seluruh kenangan dia, dimulai dari foto, chattingnya, kenangannya, pemberiannya, apa yang dia kasih, kalian tinggalkan, kalian bakar itu. Pokoknya tentang hal-hal yang dia kasih kepada kamu itu harus dihilangkan dulu. Kenapa? Supaya kamu tidak berpikir lagi kepada dia. Tinggalkanlah dia, karena dia sudah nyakitin kamu, karena dia sudah mutusin kamu, oke? Jangan sekali-sekali kamu atau juga kamu ya guys ya, saya manggil kamu aja lah. Jangan kamu untuk bisa mengharap dia kembali. Mungkin ya guys ya, karena dia udah nggak betah, dan juga kamu udah mengharap ingin kembalikan atau balikan, dan dia nggak mau. Lebih baik jangan kalian ngarepin lagi untuk balikan.
Ingat itu guys ya, ingat itu. Pokoknya hapus ya, itu tips yang pertama, hapus kenangan dia, foto-fotonya dia, apa yang dia kasih tolong hilangkan, baik itu misalkan cincin atau kalung atau juga kayak gantungan, itu hapus. Nanti kalau misalkan kalian masih ada simpan itu, nanti kalian, waduh, ini kenangan dia, kapan ya saya bisa balik lagi sama dia, mungkin seperti itu guys ya. Nah, kenapa saya ingin sekali untuk menghapus semua itu, karena untuk bisa meredakan hati kamu dulu selama beberapa bulan. Mungkin saya sendiri guys ya cuman 2 mingguan lah atau seminggu itu agak sedikit tenang hati saya. Agak sedikit lama memang, apalagi kalau perempuan itu agak lama guys ya, saya tahu sendiri. Pokoknya perempuan itu lama lah. Nah, jadi hapuslah kenangan tersebut. Kemudian itu yang pertama guys ya. Yang kedua, kalian tinggal bersabar diri ya. Bersabar diri, rendahkan diri, tenangkan pikiran dulu. Kemudian kalian fokuskan ke arah tujuan yang akan kalian tempuh lagi. Jangan arah ke dia lagi. Mungkin ketika kalian pacaran, itu yang kalian lewati adalah hanya berdua saja. Chatting berdua, ya enggak? Chatting berdua, coba ngobrol berdua, jalan-jalan berdua. Sedangkan di dunia ini banyak sekali masyarakat atau orang-orang lainnya yang membutuhkan kamu atau yang ingin membantu kamu. Banyak sekali. Jangan dimulai dari teman, sahabat, orang yang gak dikenal juga, atau orang tua, atau juga paman kamu dan lain sebagainya. Banyak sekali yang membutuhkan kamu atau ingin membantu kamu. Banyak sekali di luar. Bahwasan seperti itu, kembali lagi ke masyarakat, jangan kembali lagi seperti dua-duaan seperti itu ya, berdua-duaan. Kembali lagi ke masyarakat, bergaul lagi dengan adik kamu, bergaul lagi dengan keluarga, bergaul lagi dengan teman-teman kamu. Bergaulah dengan yang baik dan benar. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, setelah kalian menghapus, setelah kalian bergaul, nah kalian tinggal konsisten untuk tidak berpacaran lagi. Dalam kategori tidak mau pacaran ya guys ya. Kemudian kalian dalam kategori kalian ingin fokus ke masa depan. Masa depan kamu masih panjang. Baik itu misalkan ingin membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan adik kamu, membahagiakan teman-teman kamu, membahagiakan keluarga dan kerabat-kerabat kamu dan lain sebagainya. Fokuskan seperti itu ya, konsisten. Nah, kan kalian udah bertahan nih. Pokoknya tahap ketiga ini tahap yang sudah bertahan nih, udah pengen gak mau pacaran lagi. Karena kalau pacaran lagi, mungkin kamu akan merasakan kembali ketika hati kamu telah diputusi oleh dia waktu itu guys ya. Yang ketiga. Keempat, kalian harus bisa, yang pertamanya adalah berpikir panjang guys ya, berpikir panjang. Kenapa berpikir panjang? Mungkin kamu ingin sekali yang namanya merasakan cinta, ya nggak? Merasakan cinta lagi kan? Kalian ingin sekali yang namanya merasakan cinta. Nah, merasakan cinta itu ada artian dalam kategori kalian harus ingin, atau dalam kalau dulu kan ya di tahap ke-1 tuh sebelum tahap 1 itu kan pacaran. Nah, tahap keempat ini bisa dalam kategori kayak lamaran atau mau menikah. Seperti itu. Kalian kalau misalkan udah mau ta'aruf ya guys, misalkan ta'aruf nih ya. Ta'aruf itu dalam kategori pendekatan mau ke jenjang lebih tinggi atau menikah ya, dalam kurung mau menikah lah. Nah, di situ lebih baiknya seperti itu guys ya. Saya recommended banget ke nomor 4 ini. Karena itu bukan hal pacaran, melainkan serius lah, lebih serius lagi untuk membangun rasa cinta dan juga rasa ingin mempererat atau juga memperbaiki keturunan. Disitulah guys ya. Ini keempat ya, dalam kategori mau menikah. Yang kelima adalah menikah. Nah, menikah itu adalah hal kamu merasakan cinta kembali, tetapi udah halal guys ya, udah halal, bukan pacaran. Mungkin ketika kalian pacaran itu banyak sekali omongan-omongan orang lain yang masuk ke telinga kalian. Contoh, wah dia berdua-duaan terus, nanti ada setan gimana? Mungkin dia bisa hamil. Nah, coba bayangkan kalau misalkan kalian nggak menjaga diri ketika pacaran, apa yang kalian bayangkan? Mungkin bisa ada resikonya seperti itu, ya nggak? Makanya jadi betul, lebih baik kalian jaga diri. Kalau misalkan kalian masih pacaran, silakan jaga diri, jaga baik-baik ya. Walaupun dalam kategori mungkin dari agama-agama kalian pacaran itu dilarang dan juga ada pacaran itu nggak dilarang, silakan kalian jalani sesuai agama kalian, ya. Kalau misalkan dilarang ya janganlah pacaran. Lebih baik kalian menikah, setelah itu baru pacaran. Nah, jadi seperti itu guys ya. Oke, semoga tips kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Silakan kalian request tips apa lagi yang harus saya omongin kepada kalian.
Silahkan komen di bawah situ ya. Bang, misalkan mau request apa lagi atau tips cara apa lagi. Kali ini saya akan membuat, karena video ini itu tips pengalaman saya setelah pacaran seperti apa. Dan kali ini kan saya berkembang dengan dunia YouTube. Waktu saya masih pacaran nih guys ya, waktu saya masih pacaran itu saya nggak berkembang seperti ini. Paling kan saya itu cuma berdua-duaan saja sama dia, berdua-duaan, chatting berdua, nelpon berdua berjam-jam. Coba bayangkan apa menghabiskan waktu kita yang tadinya waktu kita buat bermain-main sama sahabat, buat belajar, sekarang terpotong buat dia. Nah, kalau misalnya kalian masih pacaran, tips saya yang satu yaitu adalah jaga diri dan jaga diri dan menggunakan waktu semanfaat-manfaatnya. Ingat, jangan berdua-duaan terus, ada setan gimana loh, bisa kacau. Pikiran manusia itu berubah-ubah setiap harinya. Oke, mungkin cukup sampai sini aja guys ya tipsnya. Kalau misalkan kalian suka, silahkan tinggal klik tombol like-nya di pojok bawah situ ya, dan juga subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan informasi terupdate pastinya dari Andreas Channel. Oke, I am Andreas Channel. See you next time to the video. Bye bye.